Ini biasanya sih udah live nih biasanya ya. Cuman kita tunggu bentar supaya beneran ada di Facebook Live-nya. Oke. Udah nih, Bang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara PKS pas kita sahur, episode yang ke-8. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah ditemani oleh Bang Juniko, yang insya Allah nanti akan share dengan kita ya tips mengatur keuangan ya, ala Juniko, ala Bang Juniko, ala Bang Jun ya, insya Allah. Tapi kami ingatkan waktu subuh di sini pukul 4.18, 8 menit lagi. Jadi silakan yang masih sahur segera diselesaikan. Yang baru bangun, mungkin ada yang baru bangun, juga bisa disegerakan untuk sahur. Dan jangan lupa untuk memperbanyak istighfar dan juga berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga tentunya mempermudah segala urusan kita, juga mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bang Jun, udah siap? Apa kita mau share info-info dulu sebentar? Boleh share info dulu juga, nggak apa-apa, kayak biasa dulu aja. Oke, kita share info dulu sebentar ya. Seperti biasa, kita punya beberapa informasi harian untuk Anda. Nah, ini judul episode 2 kalau nggak salah ya. Kalau salah ya silahkan dilihat aja episode-episode yang sebelumnya di fanpage kita untuk lebih pastinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini informasi yang pertama dari Masjidil Haram. Masih sholat tarawih ya di sana ya. Dan kemarin episode 7 kita bahas khusus ya terkait dengan rahasia lantai Masjidil Haram yang bisa tetap dingin walaupun panas. Jadi untuk teman-teman yang sudah datang ke sana atau yang belum datang ke sana, di sana tuh memang bisa begitu ya, lantainya tetap dingin walaupun siang hari ya, walaupun panas. Gitu. Jadi lantainya tetap dingin, tetap adem. Nah, seperti hati kita ketika sedang saum, masya Allah. Dan lagi doa kunut ya, doa kunut setelah tarawih. Oke, berikutnya informasi cuaca. Informasi cuaca di daerah utara ya ini ya, di daerah Hasan itu di 7 derajat, masih dingin ya kalau pagi-pagi ya. Tapi siang ini sekitar 22 derajat, jadi ya insya Allah sih agak anget ya, atau lumayan panas justru nih. Tapi kemudian dingin lagi di malam hari. Jadi harap berhati-hati agar kita tetap menjaga kesehatan kita terus, nggak kena pilek dan lain sebagainya. Kemudian untuk kualitas udara di kota Seoul, ini di unhealthy ya. Hari ini kita melihat langsung ya, ternyata warnanya oranye ya. Warnanya oranye, karena PKS ya oranye. Nah ini perlu berhati-hati untuk yang sensitif grup ya, yang punya penyakit asma atau mungkin kemudian anak kecil, agar berhati-hati ketika harus keluar rumah ya. Kemudian untuk informasi kurs, 1 Korean won akan menghadirkan atau akan memberikan kita berapa nih? Loading. Kayaknya ini gede banget nih. Oke, 13,03 rupiah. Ya masih ini agak turun ya, tapi anyway masih 13, alhamdulillah. Silakan yang mau memanfaatkan. Dan terakhir informasi seputar corona. Kemarin kita punya kasus baru 531, agak turun ya, tapi kita lihat masih agak tinggi. Jadi tetap berhati-hati, tetap jaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Baik Bang Jun, itu mungkin informasi dari dari kami yang bisa di-share untuk pagi hari ini. Waktu subuh 4 menit lagi. Sekedar mengingatkan. Oke Bang Jun, silakan kalau mau menyampaikan tips mengatur keuangan ala
Bang Jun, kami persilahkan. Baik, Mas Nov bisa bantu ini share sharing? Oh iya, Iya nih. oke, silahkan. Udah disediain co-host. Aduh, aneh nggak bisa nge-share ini. Bisa ditolong di-share nggak, Bang? Oh, nggak bisa nge-share? Sebentar. Sambil di-share, sambil perbanyak istighfar. Karena kadang-kadang dalam hidup kita menghadapi masa-masa sulit ya. Banyak-banyak istighfar supaya Allah memberikan pertolongannya. Ya, waktu sahur juga ya. Masya Allah, tabarakallah. Sebentar. Oh, Bang Jun. Di sini Iya, iya. itu PowerPoint-nya agak tricky, jadi harus muter dulu sebentar. Karena dia pakai apa namanya? Microsoft apa sih namanya? OneDrive apa? 360 OneDrive ya? ya. Jadi harus di-upload dulu sebentar. Agak muter-muter sih, tapi ya insya Allah masih tetap on the track. Tips mengatur keuangan. Oke. Tips. Oke. Sebentar, ini kita ambil keluar. Yes. Oke. Mana? Hei, Bang Jun, kemana Bang Jun? Oke, Bang Jun, ini sudah siap, alhamdulillah. Saya full screenin atau gimana? Segini aja? Waduh, Bang Jun ditemani oleh bocahnya nih. Ini kita semoga nggak bukan kampanye, tenang. Oke, saya ini ya, full screen ya. Ya, silakan. Bang Jun itu masih di mute. Ya, bismillah. Teman-teman maaf. Ini tiba-tiba bocahnya bangun. Ikut sahur. Mau ikutan sahur ya. Nggak usah digeser. Jadi ikut sama saya. Oke, jadi insya Allah kita akan belajar bareng-bareng bersama saya, Bang Jun, untuk gimana nih tips mengatur keuangan. Jadi sih nggak dari pemula hingga pro juga sih, cuman biar lebih keren lah ya. Judulnya dari nggak pro. Oke, siap. Oke, lanjut Bang. Kita buka aja langsung. Nah, nih untuk para pemula itu sebenarnya kita harus tahu dulu nih sebenarnya nih, mengatur keuangan itu sebenarnya penting banget ya. Baik yang kita udah gajinya udah gede gitu ya, apalagi yang masih minim gitu, yang masih pas-pasan. Nah itu penting banget kita bisa ngatur keuangan, karena mengatur keuangan itu juga membuat kita jadi lebih hati-hati juga gitu untuk kedepannya. Dan walaupun uang kita nggak banyak juga sebenarnya bisa gitu. Nah ini beberapa tips nih dan trik untuk bisa mengatur keuangan. Pertama itu ya kita harus bisa melacak pengeluaran kita selama 1 bulan. Nah, melacak pengeluaran itu gimana caranya? Nah, itu kita harus bisa tahu apa pos-pos pengeluaran kita setiap bulannya gitu kan. Nah, ini kita buat 1 bulan biar lebih lebih gampang. Cuma sebenarnya kalau teman-teman membuat jadi seminggu juga boleh, per minggu. Nah, yang kedua itu mulai merencanakan untuk menabung ya. Menabung ya. Karena kalau nggak nabung, ya kita nggak punya uang simpenan gitu kan istilahnya. Dan menabung itu bisa berapa aja gitu jumlahnya. Untuk pemula ya. Maksudnya misalnya kalau kita gajinya katakanlah 5 juta rupiah gitu kan.
Nah, kita pertama nomor satu melacak pengeluaran gitu kan. Ternyata pengeluaran kita sekian gitu kan. Nah, kita bisa menabung sekitar misalnya katakan 500.000 atau 1 juta. Nah, itu bagaimanapun juga kita bisa buat ini perencanaan untuk menabung. Nah, yang ketiga, Bang Jun, mohon maaf, ini sudah subuh ya, sudah subuh. Jadi udah subuh ya. Oh benar. Ya. Lanjut ya Bang, boleh Bang? Lanjut. Mungkin di speed up dikit. Baik, nah yang ketiga itu kurangi pengeluaran dengan bijak. Nah teman-teman tahulah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, ini sambungan juga dengan nomor 5 gitu kan. Harus bisa mengubah kebiasaan. Jadi kayak misalnya kita suka ngebuka ini nih online shopping gitu kan. Nah kalau di Korea ini kita buka kupang tuh kan. Wah ada ini nih gitu kan. Kurangi belanja gitu mungkin ya maksudnya ya. Iya, ngurangin belanja gitu kan. Kurangi jajan gitu. Iya, nah itu nomor 5-nya mengubah kebiasaan itu tadi Bang. Jadi kalau kita bisa buka kupang gitu atau gimana, wah ada ini nih. Misalnya tiba-tiba ada pencukur jenggot yang bagus gitu, yang otomatis gitu kan. Oh, beli gitu kan. Padahal sebenarnya kita nggak butuh. Gitu. Nah yang keempat tadi ini kita loncat ke 5 ya. Nah yang keempat itu hindari berhutang atau membuka kartu kredit. Nah, ini juga nggak bagus lah. Setuju lah ya. Oke, lanjutlah. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum dalam mengelola keuangan. Nah, ini adalah poin-poin yang biasanya kita sering salah nih dalam mengelola keuangan gitu. Dan ini lebih hal-hal poin yang lebih kita, ternyata begitu ya. Padahal harusnya begini. Nah, ini ada beberapa poin. Pertama, kita sering berpikir bahwa menabung itu sama dengan investasi. Padahal beda ya. Dulu beda mungkin ya? orang ya kita sama-sama ya dulu waktu saya mahasiswa juga gitu sih. Udah buat nyimpen uang itu ya udah nabung aja gitu. Padahal kan nabung itu duitnya cenderung berkurang ya karena nanti bakal dipakai buat biaya administrasi dari bank dan sebagainya. Nah, kalau investasi itu jauh banget gitu. Investasi itu kan bagaimana rencana kita untuk membuat uang kita bertumbuh gitu ya, sesuai dengan instrumen-instrumen. Uang bisa tumbuh ya? Iya. Nantilah bisa di episode selanjutnya nanti saya siap. Investasi ya nak. Nah yang kedua, hidup dari gaji ke gaji gitu kan. Ini walaupun sebenarnya mungkin konsepnya gaji kita pas-pasan ya, tapi kan kita nggak tahu gitu kan bahwa pengeluaran ini sebulan sehari-hari kita atau nanti kalau dihitung per bulan itu nggak sama sebenarnya. Walaupun biasanya sih kalau kita nyamain ya pengeluaran sama pendapatan ya. Kalau udah pas-pasan ya dipas-pasin gitu. Cuman kan wallahu a'lam ya kita nggak tahu kalau Allah memberikan rencana lain gitu dari bulan ke bulannya gitu. Jadi ya kita harus coba tadi ya mau dengan cara nabung atau coba cara investasi juga atau yang ini coba cari penghasilan tambahan. Nah yang ketiga, menggabung rekening tabungan dengan rekening kebutuhan harian. Nah ini bisa kita gimana nih, aman nggak nih? Aman. Tapi kenapa? Iya. Jadi kita harus bisa tuh bedain antara rekening tabungan dengan rekening kebutuhan harian karena biar lebih gampang ya. Jadi kita kalau punya gaji, kita langsung bedain aja gitu. Kita geser kebutuhan sehari-hari kita ke rekening yang kedua biar kita nggak usah ribet gitu buat bikin perhitungan ya. Kayak gitu. Berarti harus punya 2 tabungan ya atau lebih gitu ya. Betul. Nah, ini yang keempat nih juga sebenarnya sama sih. Ya, ini istilahnya menabung setelah puas berbelanja gitu kan. Nah, itu kalau kita kayak gitu konsepnya itu nggak bakal bisa nabung karena belanjanya nggak bakal pernah puas gitu kan. Makanya tadi masuk juga ke poin nomor 3, kita harus bisa misahin tuh rekening tabungan dengan rekening belanja. Kayak gitu. Nah, yang kelima nih yang fatal nih. Tidak memiliki catatan pengeluaran atau rencana keuangan. Nah, ini sama aja sih poin yang satu tadi. Cuman ini lebih di highlight lagi bahwa ya sebisa mungkin kalau emang kita nggak bisa bikin rencana keuangan, ya itu minimal kita punya catatan pengeluaran gitu. Jadi kita tahu nih kalau kita setiap bulannya itu pengeluarannya itu bocornya tuh di mana kayak gitu. Minimal kita tahu tuh dulu deh. Nah ini dari yang pemula harusnya bisa yang kayak gini nih. Oke. Next. Lanjut Bang, ini terakhir nih. Nah kalau mau naik level, nah ini kita harus bisa nomor 1
buat rencana keuangan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang gitu kan. Contohnya nih, kan saya punya anak nih, ini sekarang umurnya 2 tahun. Nah ini kita harus bisa buat nih rencana jangka panjang, nanti anak kita sekolahnya kayak gimana gitu kan. Atau misalnya jangka menengah deh, nanti TK nih atau SD, kan kita lagi nih, nah kita harus bisa buat nih rencana jangka menengah gitu kan. Kalau jangka pendek mah 1 bulan 2 bulan lah gitu kan, kita mau jalan-jalan kemana istilahnya, atau misalnya mau istilahnya apa ya, misalnya mau buat pencapaian yang inilah kayak mau sedekah atau apa gitu kan. Itu kita buat rencananya juga. Jadi selalu buat rencana keuangan gitu kan, yang sifatnya bukan kayak pengeluaran harian gitu loh, tapi lebih kayak yang beda gitu dari pengeluaran harian. Itu kita harus buat tuh. Jangka panjang juga, kita misalnya mau naik haji tuh kan tadi kan, Masjidil Haram gitu kan. Nah kita buat rencananya dari sekarang kayak gitu. Nah, yang kedua, nah tadi nih yang disentil-sentil sama saya nih, bagaimana investasi keuangan. Kita harus belajar juga tuh gitu kan, karena investasi keuangan itu beda sama menabung, dan bisa membuat uang kita bertumbuh gitu kan, dan instrumennya juga banyak gitu kan. Ada emas, ada reksadana, itu ada saham juga gitu kan. Insya Allah itu halal lah semua, karena sudah ada penjaminnya ya dari MUI. Nah yang terakhir di sini kita lebih cepat aja ya, karena konsepnya ini jadi nggak saya rinci. Nah yang ketiga ini merinci dana atau tabungan untuk masa tua. Nah, ini mirip sama nomor 1, cuman bedanya di sini poinnya adalah lebih ke ini sih, bagaimana modal kita secara umur ya, karena kita kan setiap naik umur gitu kan kemampuan kita kan akan turun ya. Nah itu kita harus bisa juga tuh, kayak misalnya nih saya umurnya sekarang 30 gitu kan, 30 dan 40 itu kan biasanya kan disebut dengan golden age ya. Nanti kalau udah umur 40 ke atas itu biasanya kita udah nggak bisa lagi tuh nyari penghasilan tambahan dan sebagainya. Udah jadi silver age. Jadi silver age. Nah, itu kita bisa harus itu lebih punya tabungan untuk masa tua. Gimana kita bisa buat, nah kayak gitulah. Nah itu sih, boleh mungkin itu aja Bang. Oh oke. Ini terakhir. Nah iya nih. Nah, ini sih sebuah pengingat aja gitu kan, bahwa hidup itu nggak cuman ngeluh sih, maksudnya walaupun gaji kita sedikit gitu, atau mungkin kita gajinya banyak gitu kan, tapi banyak pengeluaran. Cepat iya. Cepat ayah, cepetin selesaiin. Nah iya, tapi kita harus bisa banyak bersyukur sih, karena kan bagaimanapun juga mau minum oh nggak mau, ya Allah. Nah iya, ini kayak gini nih harus banyak bersyukur aja gitu kan. Nah itu kayak di surat Ibrahim ayat 7 ya. Jadi kalau kita banyak bersyukur, insya Allah akan nambahkan lagi nikmatnya ya. Cuman kalau kita nggak bersyukur mah dikasih azab. Nah itu konsep bersyukur ini yang harus kita tanam di dalam hati ya. Gaji kita dikit tapi ternyata masih banyak nikmat. Nah kita masih bisa banyak bersyukur gitu kan. Cobalah kita lihat teman-teman kita yang mungkin gajinya banyak gitu kan, tapi ternyata mereka juga punya banyak pengeluaran gitu kan. Kan sama aja, akhirnya dompetnya isinya impas-impas juga gitu istilahnya. Nah itu kita harus banyak melihat di situ gitu kan, bahwa Allah itu memberikan syukur nikmat itu nggak cuma berupa uang gitu ya. Bahkan kalau dengar dari Ustadz itu uang itu adalah bentuk syukur yang paling rendah gitu di mata Allah gitu kan. Bahkan ya uang pun bisa jadi ganjalan kita nanti di akhirat ya, karena hisab yang paling berat itu adalah hisab harta. Oke. Nah yang terakhir nih ini nih buat sedekah sih. Nah itu bahwa Allah menjanjikan di surat Al-Baqarah ayat 21 ya, terkenal bahwa Allah akan melipat gandakan ini perumpamaannya yang mengeluarkan harta di jalan Allah dengan ini ya 7 butir. Nah, di 7 butirnya itu ada 100 biji. Nah, itu ada nilainya tuh kan, 7 kali 100. Bulir, bukan butir, bulir. Oh ya, bulir ya. Nah, dari bulir ke biji kan, jadi 700 biji tuh. Nah, tapi di terakhir Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi sebenarnya itu cuma angka aja sih. Mau ngasih lebihnya itu udah hak prerogatifnya Allah lah istilahnya gitu. Nah, itu jadi kita sedekah aja gitu kan, nanti juga bakal dibalas itu di dunia ataupun di akhirat. Siap. Siap ya, Abid ya. Hap. Oke Bang. Itu Bang. Habis ya.
banyak waktunya. Oh, tuh habis itu. Oke, jadi teman-teman tadi itu tips singkat ya dari Bang Jun, cara kita mengelola keuangan, dan ditutup dengan sebuah pesan bahwa kita harus punya harus juga punya budget ya untuk mengelola keuangan untuk akhirat kita ya, akhirat kita dengan memperbanyak sedekah ya, dan juga memperbanyak amal-amal kebaikan dengan segala macam kenikmatan yang Allah berikan, dan dalam hal ini tentunya masalah uang ya. Jadi ya tadi benar banget ya. Mungkin nanti ada sesi lain kali ya yang lebih tenang biar nanti bisa kita elaborasi. Anyway, untuk pagi hari ini insya Allah kita cukupkan dulu ya. Semoga tadi bisa bermanfaat buat teman-teman dan buat yang sudah mendengarkan PKS episode ke-8 ini, tips mengatur keuangan ala Bang Juniko. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya di PKS episode yang berikutnya. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita di puasa hari ini. Demikian, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.